Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, di detik-detik akhir ya Pak Jokowi ya tidak menjabat lagi begitu kan di akhir bulan ini, di akhir tahun ini begitu kan ya, banyak yang mengatakan bahwa Pak Jokowi dimakzulkan begitu. Kalau Amin Rais ya people power dan sebagainya begitu. Jadi artinya begini, saya memberikan satu statement bahwa seorang presiden itu seharusnya kan sekarang ya, mulai dari sekarang harus menjaga marwah pribadinya begitu kan. Tidak punya lagi ya, punya keinginan atau punya kepentingan besar terhadap bangsa kita begitu kan. Apalagi cawe-cawe seperti ini ya. Nah, yang namanya presiden kalau sudah periode kan sudah tidak punya kepentingan apa-apa di situ. Maksudnya seperti itu begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kita harus tunjukkan ya eksistensi ya Pak Jokowi selama ini ya, tidak boleh ikut-ikut cawe-cawe sana sini begitu, apalagi berakhir dengan tragis begitu ya. Ini sangat-sangat disayangkan begitu kan. Jadi pada hakikatnya apa yang terjadi begitu kan? Menjaga marwah kepada masyarakat. Bagaimana masyarakat lagi ya tetap menghormati Pak Presiden sebagai mantan presiden ya, seperti Pak Jokowi misalnya begitu. Dan bahkan ini yang dikatakan ini rezim Jokowi akan berakhir tragis. Benarkah seperti itu? Bisa saja itu terjadi begitu. Ini tulisan-tulisan yang menarik begitu. Mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen, rezim Jokowi akan berakhir tragis ya. Ini omong doang, nggak ada action, artinya ya bullshit ya. Siapa yang menanam angin, dia akan memuai badai ya. Cuma segelintir kadrun apa iya ini? Ini kritikan-kritikan dari netizen banyak sekali pro dan kontra begitu. Kenapa sih ya ketika Pak Jokowi dikritik ya para cebong tidak mau begitu kan, atau tidak terima begitu? Ada apa begitu? Bukankah ini dalam demokrasi begitu ya? Bahkan ini ya, ini hoax. Amin, ini banyak sekali tolak ya people power ya, polarisasi gerakan politik ya. Jadi people power itu tidak bisa dilakukan kepada negara-negara demokrasi begitu ya, kecuali memang korupsi dia korupsi banyak begitu kan. Korupsi itu terjadi begitu kan, itu boleh melakukan people power begitu. Jadi kalau tidak ada dampak atau teman-teman korupsi tidak boleh melakukan seperti itu begitu kan. Sama halnya people power itu dengan kudeta begitu. Itu tidak boleh, kita bertentangan dengan undang-undang begitu. Kita punya gagasan-gagasan yang seharusnya di demokrasi modern memainkan seperti itu begitu. Nggak seru kalau demo 212 kayaknya pas nurunkan Pak Ahok. Tapi apa perlu ya, mengingat di 2024 juga akan turun dengan sendirinya. Hahaha. Kalau dulu ya almarhum Pak Harto dimakzulkan karena beliau masih akan menjabat ya periode 5 tahun lagi. Jadi artinya begini, kita tahu bahwa proses dalam demokrasi kita itu ya bukan hanya semerta-merta melakukan people power kepada siapapun begitu kan. Tetapi bagaimana cara kita ya menanggapi narasi-narasi yang baik pada daerah demokrasi modern hari ini begitu kan. Jadi walaupun kenapa sih? Karena masyarakat sudah dibelah begitu kan. Ada yang mendukung si A, disekat mendukung si B dan sebagainya begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah polarisasi yang dibangun untuk mereka begitu. Jadi walaupun dia dikritik, polarisasi pada pendukung-pendukungnya tetap seperti itu begitu. Kapan mau berakhir seperti ini? Kecuali satu begitu kan. Ya, partai-partai politik lah yang kemudian menjadi PR yang luar biasa di situ begitu. Luhur gunakan tenaga kerja asing, ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Ini bahkan dalam catatan kita ya terkait dengan adanya bahwa ada ada di berakhir Pak Jokowi nanti begitu ya, di detik-detik akhir tahun ini untuk berakhir masa jabatannya begitu kan ya. Ada yang menyatakan bahwa wah Pak Jokowi harus sana sini ya, harus diadili sana sini begitu kan. Banyak spekulasi seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, rezim Jokowi akan berakhir tragis begitu. Ini kutipan yang menarik begitu dari Sutoyo Abadi ya, koordinator kajian politik Merah Putih. Ini menarik tulisannya, saya kutip ya. Rezim Jokowi akan berakhir tragis ya. Rekayasa sosial politik licik nyaris sempurna telah menampakkan wajah dalam pengaturan ya politik bersifat horor dan teror ya. Ini banyak sekali kritikannya begitu ya.
Bahkan dia menyatakan ya para survivor ya bersenyawa dengan buzzer menjadi tontonan harian sebagai boneka kecil ya. Nampak berbaris rapi bertugas rambutan ya membutakan rakyat dengan memuntahkan data bohong dan bodong ya. Kalau tidak memainkan lembaga survei untuk membuat narasi atau membangun opini publik, ya mungkin saya rasa tidak bisa begitu. Maka disinilah survei itu mahal luar biasa begitu ya. Apalagi ada terafiliasi kepada calon presiden, pasti mainannya di situ ya. Ada kepentingan-kepentingan besar terselubung di situ. Siapa yang membiayai? Ya di belakang calon-calon presiden begitu kan. Jadi mengapa Anies Baswedan di urutan ketiga saja begitu kan, stagnan di situ karena memang tidak dibayar begitu. Coba kalau bayar pasti urutan pertama begitu. Kan begitu logika kita begitu. Jadi lembaga-lembaga survei sekarang itu ya tidak begitu tidak begitu dipercaya begitu. Padahal dampaknya itu hanya 1% loh. Hanya 1% begitu kan. Bahkan ini banyak sekali ya, teknologi pun digubah ya, digunakan dan memaksimalkan sebagai alat untuk melakukan ya manipulasi kebohongan yang bertujuan mengendalikan dan membolehkan pikiran masyarakat ya harus sesuai dengan misi rezim ya, sesuai titah para taipan oligarki. Betul begitu kan. Para taipan-taipan inilah yang kemudian bisa saja bekerja sama dengan para pilpres begitu, calon-calon presiden begitu yang punya kepentingan besar. Mungkin seperti itu dugaannya begitu. Artinya apa? Artinya kan dia punya kepentingan luar biasa begitu, sana sini begitu. Maka saatnya hukum Indonesia itu mengapa orang-orang membuat gampang? Karena sudah ditahu begitu bahwa hukum-hukum itu seolah-olah ya pertarungannya di situ itu adalah uang begitu kan. Karena ketika dia dijadikan sebagai tersangka KPK misalnya, wah kan santai-santai aja bisa dihukum 3 tahun 2 tahun begitu, tergantung di uangnya begitu kan. Karena seperti itu kita lihat saja bagaimana korupsi miliaran begitu ya. Rekayasa kegaduhan akan diciptakan membesar, merupakan teror pada masyarakat sebagai ya perangkap dalam sebuah rekayasa yang nyaris sempurna. Bahkan ya dia mengatakan Jokowi makin nanar ya pemikirannya, ninar alam ya pemikirannya yang sudah terkondisi dengan berbagai bentuk politik licik terus terkendalikan. Kecenderungan meraih kesukaan dengan mengoperasikan ya sarana pemaksaan dan ancaman kebencian ya. Bahkan komponen-komponen masyarakat diadu domba melalui berbagai macam fitnah dan isu agar tidak pernah bisa menjadi kekuatan ya besar dan solid yang mampu meruntuhkan kekuasaan. Betul begitu ya. Jadi artinya sekarang itu kita lihat saja begitu. Orang yang kemudian mengkritik Pak Jokowi dikritik balik oleh pendukung-pendukungnya begitu. Mengapa seperti itu ya? Karena stigma yang diberikan kepada para pendukung-pendukungnya ya seperti itu. Kalau tidak jabatan apalagi kan begitu kan ya. Bahkan ini banyak sekali Jokowi akibat bergerak dan bertindak hanya atas remote dari komando para taipan oligarki. Ia akan jatuh menjadi pemimpin gagap dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Ini bagus ya tulisannya begitu ya. Tidak menyadari keadaan yang proses politik yang hanya bersandar pada kekuatan di luar kapasitas dan kemampuan diri sendiri akan membahayakan diri dan kekuasaannya. Dan bahkan ya akan tiba saat dan waktu koalisi presiden lengkap dengan para menteri pembantunya dan semua lembaga-lembaga negara yang selama ini dalam kooptasi dan kendalinya akan merangkap dalam permainan kekuasaan dipastikan akan sampai pada jalan buntu ya. Bersamaan dengan gelombang ya perlawanan rakyat makin membesar menjadi gelombang tsunami. Saat itulah para penguasa hanya ada 2 pilihan ya, bertahan dengan resiko diambil rakyat sebagai tawanan atau melarikan diri menjadi buronan rakyat. Bahkan ya akhir dari akrobat politik ancaman kebencian ya akan terbalik arah menghantam dirinya ketika rakyat terpaksa ya harus mengambil alih kekuasaan dan kekuasaan Jokowi akan berakhir tragis. Rakyat sudah bulat tekad bahwa kondisi politik saat ini sudah tidak ada pilihan untuk menormalkan ya kembali keadaan, hanya ada satu pilihan, people power atau revolusi. Banyak sekali kritikan-kritikan netizen begitu kan. Tetapi dalam perbandingan ini sejak dulu ada people power sana sini, bahkan Pak Jokowi sudah 2 periode begitu kan, tidak ada apa-apa begitu. Jadi artinya begini, kalau kita melihat narasi-narasi yang dibangun mereka sekarang ya ada sesuatu yang dimainkan begitu. Maka
Yang jelas di situ ya, kalau sesuatu yang dimainkan ada kepentingan emas ya, kepentingan luar biasa. Ada apa gitu? Wallahu alam apa kepentingannya. Padahal Pak Jokowi itu sudah tidak punya kepentingan 2 periode menjabat. Apalagi bayangkan begitu sudah menjadi rakyat biasa kan begitu logika kita begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.